Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita melanjutkan sentuhan kebahasaan Al-Quran. Kita gali dari ayat-ayat Al-Quran di surat An-Naba ayat 27 ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba, itu harusnya. Ya, kita i'rabnya dulu aja ya, karena i'rab itu terkait dengan bagaimana struktur kalimatnya, sehingga nanti akan tahu posisi katanya dalam kalimat. Ya, baru setelah itu kalau ada yang perlu kita bahas sigot dalam tasrifnya atau makna dari mufradat. Kalau makna dari mufradat itu ya pasti akan disebut nanti di dalam tafsir, itu suka disebut makna dari mufradat. Dan juga terkadang dalam makna kan tidak selamanya makna secara bahasa, kadang bisa digunakan secara syariat dengan makna yang berbeda daripada makna bahasa. Ya innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kitaba kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazilakum illa adzaba inna lil muttaqina mafaza. Ada yang mau mengirobkan dulu ayatnya? Mau mengirobkan inna itu apa? Irobkan. Pak Rijul siap? Coba inna. Harfu taukidin wa nasbin dijelaskan dulu karena dia mabni ya, jadi domir muttasil mabniun ala sukun. Ismu inna. Mabniun ala dhammi karena bersambung dengan waw jamaah litisolihi biwawil jamaah. Waw jamaahnya dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahali apa? Raf'in sebagai ismu kana. Isimnya dhamir yang ada di dalam kana, isimnya bukan khobarnya. Kalau isim kana itu kan marfu. Ya, lalu la yarjuna la jumlah ini masuk ke khobar dari kanu itu ke khobar dari. Nah itu belum lengkap karena kanu kan masih isim saja, baru isimnya. Khobar kananya mana? Nah, nanti dari isim dan khobar kana baru menjadi khobar inna. Harus lengkap dulu. Kalau kanu saja belum lengkap kan? Masih isim kananya doang kan? Khobar kananya mana, Pak? Bukan. Khobar kana. Layar junanya mau jadi apa itu? Layar juna. Khobar kananya mana?
Khobar kananya la yarjuna. Jadi di jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah dari la yarjuna itu khobar bagi kanu. Ya. Gitu. Jadi khobarnya berjumlah fi'liyah. Khobar jumlah dari la yarjuna menjadi khobar dari kanu, khobar kana. Nah, lalu jumlah kanu la yarjuna itu menjadi khobar dari inna. Bisa dipahami nggak? Ya kan? Jadi inna hum isim inna. Isim inna kan butuh khobar berarti. Khobarnya itu jumlah ismiyah, yaitu kanu la yarjuna. Karena dia ada terdiri dari isim kana dan khobar kana kan. Nah, khobar kananya sendiri berupa jumlah juga, jumlah fi'liyah. Gitu. Kanu la yarjuna. La-nya harfu nafin. Kanu tacan ya. Canak. Oke. La apa? La huruf apa? Huruf nafi. Harfu nafin mabniun ala sukun la ma'ala lahu minal i'rab. Yarjuna fi'il apa? Fi'il mudhari. Marfu mansub majzum. Nah, nanti dulu belum ke. Yarjuna dulu belum selesai. Betul, bisa benar. Fi'il mudhari marfu mansub majzum yarjuna. Marfu. Apa alasan marfunya? Enggak, alasan marfunya bukan tandanya, alasan marfunya. Alasan marfu tidak dimasuki oleh yang memansubkan dan litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Kalau hafal Arab ya udah selesai. Enggak usah susah untuk mengungkapkan. Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Iya gitu. Jadi litajarrudihi anin nasibi wal jazim kan simpel. Sebenarnya dengan mengarabkan itu jadi mudah kita itu mengungkapkan. Baru kalau yang penting paham apa maksudnya kan gitu. Kalau disuruh jelasin baru jelaskan. Gitu. Karena tidak dimasuki oleh yang memansubkan dan yang memansubkan. Adawat disebutnya adawatul jazimah dan adawatul nasibah dan adawatul jazimah. Makanya yarjuna marfu. Apa tanda marfunya sekarang? Tuh salah. Subut tuh suka ketukar semua isim. Jadi kalau ada waun nun, itu lihat dulu apa isim atau fiil. Kalau isim yang jadi tanda marfunya wawunya. Kalau isim jamak mudzakkar salim muslimuna mujahiduna. Kalau fiil yang jadi tanda marfunya nunnya bukan wawunya. Nunnya subutun nun. Jadi itu Pak harus dibedakan dulu ini isim apa fiil. Boleh jadi. Isim karena fiil ya. Yarjuna mana fa'il dari yarjuna? Dia kan tadi fiil mudhari ma'lum, fa'ilnya mana? Mustatir, tersembunyi atau nampak? Huruf wawu. Nah, wawunya itu adalah fa'il. Wawu jamaah, domir. Jadi wawu itu namanya wawu jamaah atau wawu jam'i. Dia domir mutasil, punya kedudukan posisinya sebagai fa'il. Nah, kalau diirobkan ya sudah. Ya, tadi kan yarjuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk af'al khamsah. Wa wawul jamaah dan wawu jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in
fa'ilun. Itu. Ya, kalau di trader kan gitu ambil singkatnya wow, fa'il kan. Kalau singkat begitu kan dia belum apa namanya menunjukkan paham secara utuh. Iya. Jadi harus ditanya lagi kan gitu. Wow fa'il. Dia apa? Apakah domir? Apakah zohir? Wow itu kan gitu. Terus domirnya domir apa? Mabninya dengan apa? Ya, fi mahalinya apa? Jadi sebetulnya dengan mengirobkan secara lengkap tadi itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimungkinkan untuk muncul. Jadi irob itu untuk menjawab pertanyaan, Pak. Gitu. Ketika katakan misalnya tadi wawul jamaah, berarti kan ini apa? Waw apa? Waw jamaah itu jawaban. Ya, murab atau mabni? Mabniun. Mabninya dengan apa? Ala sukun. Kedudukannya apa? Fi mahali raf'in. Sebagai apa dia marfu? Fa'ilun. Jadi i'rab itu untuk menjawab pertanyaan. Sehingga orang dengan sudah bisa mengirobnya, artinya dia sudah jelas dalam mengetahui kedudukannya apa, tandanya apa dan sebagainya. Jadi lengkap sudah. Ya seperti tadi ya, fi'il mudhari. Ya tandanya apa? Nun, subutun nun. Kenapa tandanya subutun nun? Li'annahu minal af'alil hamsah. Karena dia termasuk af'al hamsah. Tandanya subutun nun. Begitu. Sukun karena nun. Kalau sukun masih nun di belakangnya. Sukun apa? Ya tadi kan sukun kan sukun lalu kan ada nun tadi. Oh iya. Jadi begitu, Pak. Supaya rapi gitu argumentasinya itu dalam ilmu itu. Kalau misalnya sebagai lam yarju gitu saja kan tetap disebut juga kan sebab asmaul khamsahnya nanti. Iya. Cuman dia berarti apa? Majzum. Hilangnya nun tapi karena Li'annahu minal af'alil hamsah. Disebut juga sama. tetap disebutkan Iya. Karena kenapa disebutkan alasan? Karena bukan tanda asli, keluar dari tanda asli. Tanda asli marfu apa? Doma. Bukan nun, bukan subutun nun. Jadi itu mah tanda pengganti. Iya, niabatan ali doma. Ya kan? Tanda asli mansub fathah, tanda asli majzum sukun, nggak ada majrur. Kalau fiil ini membahas fiil. Nah, karena keluar dari tanda asli harus disebutkan alasan. Kenapa? Kalau tanda asli sebetulnya nggak perlu disebutkan alasan karena memang itu tanda asli. Walamatu rafihi dhammatun thahiratun. Itu tanda asli. Nggak usah disebut li'annahu mufrad. Karena memang tanda asli. Ya kan, disebutkan alasan itu ketika keluar dari tanda asli. Mau tanda aslinya marfu, mau kedudukan i'rabnya marfu, mansub atau majzum, tetap disebutkan Pak alasannya. Li'annahu dan af'alil hamsah. Hisaban tadi apa Pak? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Fi'ilnya yarjuna. Jadi mereka tidak mengharapkan. Tidak mengharapkan apa? Hisaban. Jadi maf'ul bi itu bisa ditanyakan dengan pertanyaan apa atau siapa yang menjadi objeknya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wawunya waw apa? Harfu apa? Wawunya huruf apa? Oh jamaah menempel dengan fiil. Huruf ini huruf waw apa? Huruf atop. Huruf atop.
Waw yang di depan. Waw atau dari awal dulu satu-satu kita bahasnya. Nah, berarti kita katakan harfu adfi. Kalau yang namanya huruf itu pasti mabni, maka kita kan mabni. Mabninya dengan apa? Ala apa? Fathah, berarti mabniun alal fathi. Lalu kita sebut la mahalla lahu minal i'rab. Itu semua huruf la mahalla minal i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi kalau ketemu huruf ini apakah fa'il, apakah jangan dipikir karena nggak punya kedudukan i'rab. Makanya kita tutup dengan kata-kata la mahalla minal i'rab. Maka orang tidak mungkin lagi bertanya apa ini kedudukannya. Sudah ditutup la mahalla lahu minal i'rab. Itu kenapa kita penting sebutkan itu dalam mengirubkan. Gitu, Pak. Jadi jangan disepelekan, Pak, udah simpel aja atau gitu kan. Tapi kita harus sebut supaya pemahaman kita utuh terhadap setiap kata dalam kalimat. Harfu adfi mabniun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kadzabu fi'il apa? Fi'il madi. Kalau yang namanya mabni, murab atau mabni? Mabni. Mabninya dengan apa ini? Kadzabu. Kalau lihat mabninya itu dilihat huruf yang mana? Huruf akhir yang asli. Huruf akhir yang asli ya huruf apa? Huruf ba. Karena waw itu tambahan, itu domir. Di huruf ba-nya lihat, dia harokat apa? Doma, bukan ropa. Ropa mah atau irob. Ini kan mabni. Tuh, makanya harus rapi, Pak, istilahnya itu. Harus rapi gitu kan. Doma, maka kita katakan sudah. Jadi yang kita pahami tadi, ya kan, lalu kita susunkan dalam irob. Fi'lun madin mabniun ala dommi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa mabniun ala dommi? Karena yang namanya fi'il madi itu secara asal madinya dengan fathah. Fi'il madi, ya, fi'il madi itu secara asal mabninya dengan fathah. Doroba, kadzaba, itu secara asal kan dengan fathah. Nah, sekarang kenapa ala dommi? Karena bersambung dengan waw jamaah, maka dia jadi domah. Nah, kita rangkaikan ke dalam i'rab. Fi'lun madin mabniun ala domi litisolihi biwawil jamaah. Gitu, Pak. Kalau tahu ini ya i'rabnya. Karena bersambung dengan waw jamaah, maka dia jadi mabniun ala dommi, tidak mabniun ala fathi. Karena tidak bisa dikatakan wa kadzabau, enggak bisa. Wa kadzabu. Wawnya apa? Jelasin. Waw apa ini? Waw jamaah. Waw jamaah itu apa? Termasuk apa? Domir. Domir apa? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Mabninya dengan apa? Sukun. Punya kedudukan? Punya, yaitu dalam keadaan marfu, fa'il marfu. Kalau fa itu ya pasti marfu. Maka kita rangkaikan dalam i'rabnya. Wa wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Begitu, Pak. Nggak usah. Li'anahu menjawab apa? Tapi marofin fa'ilun udah, karena marfu ya fa'il. Alifnya apa? Alif itu lil itlaq. Ya lil itlaq atau litabriqah ya. Jadi kenapa alif itu dituliskan setelah waw? Ini untuk membedakan, yang saya tahu ya, yang saya temukan jawabannya itu alif itu untuk membedakan
antara wawu yang bersambung dengan isim dan wawu yang bersambung dengan fiil. Jadi yang pakai alif itu berarti wawu itu bersambung dengan fiil. Kadzabu kan fiil. Nah, wawu jamaahnya itu bersambung dengan fiil, maka ditambah alif. Kalau yang bersambung dengan isim, jamu dzakar salim enggak ditambah alif. Jadi untuk membedakan litafriqo baina fi'li wal ismi, untuk membedakan antara fi'il dan isim. Jadi kalau yang bersambung dengan fi'il pakai alif, kalau yang bersambung dengan isim tidak pakai alif. Muslimuna, ketika dihilangkan nunnya karena jadi mudhof misalnya, muslimu kan gak ada alifnya tetap. Ya kan, berbeda dengan fi'il. Jadi untuk membedakan. Sering juga disebut wal alifu lil itlaq, disebut juga itlaq sama. Bi huruf apa? Huruf jar. Harfu jarin mabniun alal kasri la ma'alahu min i'rab. Ayatina, ayati ismun majrurun bil ba'i. Atau tanpa disebut ismun juga boleh, majrurun bil ba'i. Karena majrur udah pasti isim. Gak mungkin fi'il majrur, gak mungkin huruf majrur. Jadi kalau disebut majrurun udah pasti isim. Mau disebut lagi gak apa-apa. Ismun majrurun bil ba'i, oleh ba, ya. Wa alamatu jarrihi, tanda majrurnya apa? Kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhof. Karena na-nya jadi apa? Mudhof ilaih. Tapi terangkan dulu, na itu apa? Isim apa? Nggak usah disebut ismunnya, langsung domirun mutasil karena bersambung. Mabniun ala sukun karena alif. Ya, mabniun ala sukun fi mahali. Ininya dulu, kalau fi mahali itu apakah rofin, nasbin atau jarin? Baru disebutkan kenapa fi mahali jarin mudhafun ilaih. Hah? Nah, lihat dulu, nanti dulu maf'ul bi atau bukan? Kidzaban. Coba lihat. Apa artinya? Itu dilihat dari arti. Mereka mendustakan ayat-ayat kita, ayat kami dengan benar-benar pengingkaran, mendustakan. Nah, berarti kalau tadi dibahas. Karena ada ya. Kada lagi diusap. Tapi kenapa tidak takdziban? Karena masdar dari kadzaba kan takdziban. Bukan mubalagh. Ini Bukan makna mubalagh. Bukan. Kalau mubarakah kan untuk orang, sifat untuk orang. Ini kan tidak, ini masdar. Ya, dia masdar taukid, tapi taukidnya di taukid lagi. Jadi dia kalau masdar biasa kan takdziban. Tapi dari takdziban itu dibuat ke pola kidzaban. Kidzaban maknanya takdziban sama. Karena kidzaban bisa jadi lebih kuat daripada takdziban. Ya, lebih kuat dari takdziban. Berarti maf'ul apa ini? Mutlak. Karena dia masdar dari fi'ilnya, dari kadzab. Maf'ul mutlak fungsinya li apa? Karena maf'ul mutlak ada 3. Ditakidul fi'li, libayani nawihi, libayani adadihi, ada 3. Ya kan? Untuk menguatkan arti dari pekerjaannya, jadi diartikan benar-benar
untuk menjelaskan keadaannya, macamnya atau sifatnya. Misalnya dorban syadidan kan, saya memukul dengan pukulan yang keras, itu sifat macamnya. Bisa juga untuk menjelaskan bilangan. Dorabtu dorbatan, saya memukul 1 kali pukulan. Nah sekarang kidzaban berarti untuk fungsinya untuk apa? Menguatkan. Litakidil fi'li, di maf'ul mutlaq litakidil fi'li mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhiri. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Wawunya atop ya, sama kayak tadi. Atau istinab ya. Istinab karena mulai lagi. Kalau istinab itu jadi memulai kembali, tidak langsung terhubung dengan sebelumnya. Istinab sama ibtidah. Istinab sama ibtidah. Sama. Kula berarti apa itu mansub? Coba ada yang tahu nggak? Kula mansub kenapa? Istinab. Karena kan nanti kalau wakadabu kan kadzabu atau ke kanu layaduna wa kadzabu. Coba kula jadi apa? Enggak, bukan atop, istinab. Jadi mulai kembali, tidak atop ke sebelumnya. Ada dibuang di sini. Apa? Ya, kalau makanya kayak itulah kan kobar dibuang nggak pakai dibuang ya. Kula ini maf'ul bi. Mana fi'ilnya? Dibuang kan. Ini yang disebut dengan istighol. Sudah dipelajari belum? Oh, udah di Alfiyah udah. Udah dipelajari di Alfiyah. Di YouTube udah ada tentang istighol. Istighol itu dia bagian dari maf'ul bi, cuman antara dia dan fa'il itu terhalang oleh dhamir. Kula itu maf'ul bi ya. Fi'ilnya kan asoina. Kami menghitung kan. Kami mencatat segala sesuatu. Ya fi'ilnya sebenarnya asoina. Kami mencatat. Maf'ul bihnya kula. Nah cuman dia terhalang oleh dhamir hu. Asoinahu. Jadi maf'ul bih dari asoina mana? Hu-nya. Asalnya kulanya. Tapi kemudian ada dhamir hu. Jadi kula tidak menjadi maf'ul bih langsung dari asoina karena terhalang oleh hu. Nah ini namanya istighol. Istighol itu artinya sibuk. Artinya fiilnya itu, fiil asoina itu sibuk untuk beramal kepada dhamir hu-nya, menjadi maf'ul bih ya, yang menjadi penghalang dari menjadi amil bagi kula. Hu-nya itu sebagai apa? Hu-nya maf'ul bih dari asoina. Lalu kulanya dari mana maf'ul bihnya? Nah ini yang jadi pertanyaan. Karena kalau dari asoina kan sudah sibuk dengan hu.
Masa dia mau menjadi amil bagi kula juga? Kan dia sibuk oleh yang lain, oleh domir. Aku boleh sami, aku boleh. Enggak bisa. Karena ini kan maknanya sama antara hu dengan kula itu. Bukan maf'ul bisani. Maf'ul bisani itu fiilnya harus membutuhkan dua maf'ul bi. Kalau ini kan tidak, asyaina. Cuman satu maf'ul binya. Kalau maf'ul bisani itu kita harus lihat fiilnya memang butuh dua maf'ul bi kalau ada maf'ul bisani itu. Masalahnya sekarang fiilnya tidak butuh dua maf'ul bi. Itu namanya istigholah. Kullu syai'in ahsaynahu. Tapi tetap Sat, kalau asainahu mau kulbinya hu dan bukan pula ya, atau misalnya bisa pula dan bisa domir hu itu. Ya, dari Yang lebih kuat Yahu karena dia yang langsung bersambung dengan asoina. Kalau kulanya kan dia didahulukan. Sama dengan misalnya Ahmada dorabtuhu. Ahmada dorabtuhu. Ahmad saya mukulnya. Ahmada dorabtuhu. Dorabtu jadi amil dia jadi hu-nya maf'ul bih. Lalu Ahmadanya jadi amil. Nah, bagaimana cara memahaminya? Apa amil dari kula? Yaitu berarti dia maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Yang dibuangnya apa? Asoina lagi. Jadi asoinanya ada dua. Dan dia bisa dipahami dari fiil yang setelahnya. Fiil yang ada yang nampak. Jadi asoina kula syai'in asoinahu. Jadi dia dari fiil yang dibuang, yang sama dengan yang nampak. Jadi yang dibuang pasti sama. Sama dengan yang nampak. Karena kalau sekarang amilnya asoina juga, dia udah sibuk dengan hu, nggak bisa lagi jadi amil bagi kula. Maka harus ada fiil lain yang sama dengan asoina. itu namanya istigholah. Asaina kulla syai'in ahsainahu. Itu. Ahsaina kulla syai'in ahsainahu kitab. Segala sesuatu dan segala sesuatu kami mencatatnya dalam kitab. Kalau di depan kalau nggak ada bapaknya, pokoknya nggak atap aja kalau ke depan. Itu kalau bisa ada dibuang, mau mutadarnya, mau pairnya, mau pilihnya, pokoknya. Yeah. Kalau abalkan kan suka gitu kan. Jadi kalau untuk lebih meyakinkan bisa dilihat di ini Irobul Quran ya. Kitab Irobul Quran. Penjelasan aja Ustaz. Hah? Penjelasan. Cara Irob. Ya, semua ayat Quran diirob kan. Ayat berapa? Berapa belas jilid gitu. Kita cuma ngairoban ya hukum. Tidak menjelaskan apa-apa, dia mengirobkan kata-kata dalam Quran aja. ayat biru jilid sana. Tergantung sih, ada beberapa penulisnya tapi yang biasa saya gunakan tuh ini Sulaiman Yakut ya, bagus itu. Haji Imran punya Ada Pak, bawa tuh Pak. berapa jilid? Ada dua yang satu komplit yang satu komplit, yang satu khusus juz amal sendiri dibeli. Kira mau dibagi-bagikan. Kirain lagi apa? Quran kembali dibagi-bagikan. Ada bawa di bursa kita. Bawa Pak. Yang pas hari Sabtu. Minggu
Gimana? Mahmud Sulaiman Yakut. Ini yang kitab internet juga biasanya suka ada sih. Jadi walaupun nggak bawa kitab itu bisa dilihat ya. Satu jilid segini. Oh, satu jilid tapi. Satu buku aja, tapi 30 juz. Oh. Yang satu lagi khusus 30 juz ada. Khusus Itu saya bagus itu kertasnya dari Beirut. Khusus 30 juz. Ada. Satu juz satu jilid 30 maksudnya. Juz bukan juz 30 juga ada. Juz sampai 1 sampai 30 juga ada. Sejilid. Oh, iya satu juz satu jilid. Yang juga bukan buku satu buku yang khusus 30 juz ada. Terus ada juga untuk satu Al-Quran ada. Di mana buku kita apa PDF Pak? PDF atau kita? Kalau yang Al-Quran Iqra itu saya mau ke pembelian PDF. Saya cetak ya. Kalau yang 30 yang khusus 30 saya beli. Itu berapa jilid Pak? Apa? Satu buku tapi 30. Ini ada satu jilid nih. 30 juz semuanya. Cuman ini halamannya 5.200. Skandal kan? Kita jalankan lah. Sekian kan? Oh, itu berapa jilid tuh? 5.200. Tapi itu diringkas. Satu jilid itu duit atau berapa jilid tuh 5.000 berapa jilid? Semuanya, semua Al-Quran 30 juz. Enggak, maksudnya di berapa buku? Ya 5.000 sekian sampai ribuan sekian. Nggak tahu ininya buatnya di satu jilid kan. Itu jilid 5.000. Ini lah tebal tak? Iya tak? 5.000 itu 10.000 Pak. Dan makanya saya bikin buku segini ada satu Al-Quran gitu. Iya. Sulaiman Yakut. Mahmud Sulaiman Yakut. 10 jilid. 10 jilid. Antum punya? Di print semua? Oh, Mana 10 jilid? Oh, di 10 jilid. Oh, Bawa tuh kan dia menuju mana kayak sambil dilihat. Satu sama satu buku aja. Coba nanti bisa lah nyetak masing-masing untuk juz samanya aja. Tapi tadi asli di Beirut. Tapi ulah jadi iya nya. Jadi nanti ketergantungan. Kalau gitu nggak mikir dulu, langsung ngeliat tuh. Jika kalkulator. Pas jantan. Tapi nggak jangan apa sekali dilihat kita mikir dulu aja. Iya gitu. Itu untuk memastikan. Ustaz Saiful Rahman aja sama dengan saya digaji Ustaz Saiful Rahman. Ustaz, nah bikin ya kali-kali saya kasih beliau nggak pas gitu karena jadi melihat dia. Iya gitu. Itu untuk memastikan aja. Jadi jangan kalau lihat itu nyontek terus nggak berpindah ini. latihan Kalau lihat langsung kita lihat. Tapi kalau dengan pemikiran kita kenapa ya dasarnya ini baru kita lihat gitu. Jangan langsung kita melihat. Benar pemikiran kita jadi beda pusing. Tahu pusing nanti. Itu pengertian Itu jadi dia dari fi'il yang dibuang. Asaina kulla syai'in asainahu. Nah, kitabannya jadi apa ini? Mansub jadi apa ini? Kalau hal mana syaibul halnya? Keadaan dari siapa dia? Hal dari apa kalau hal? Eksperimen tuh, ini kan nasab terakhir. Bukan. Iya. Coba ayo, mansub jadi apa ini? Dilihat dari mananya? Kalau makhluk yang asli menjelaskan
Kitaban masdar. Ya. Bukan, mas dari mana? Dicatat di dalam apa? Bisa juga nanti kita pastikan ya. Kalau yang sepengamatan saya, bisa juga kitaban kalau dianggap masdar. Berarti dia semakna dengan ahsoina. Karena ahsoina juga bisa bermakna berarti katabna. Ahsoina katabna kitaban. Berarti kalau begitu dia masdar dari fiil, berarti maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak li takkidil fi'li. Maka artinya apa coba? Ada yang lihat terjemahnya? Apa artinya di terjemah di Quran? Tiap segala sesuatu kami mengumpulnya dalam satu kitab. Menulisnya Dalam satu kitab. dalam satu kitab. Nah, kalau diartikan begitu, menulisnya dalam satu kitab berarti bukan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak diartikannya ya kami benar-benar mencatat ya segala sesuatu itu. Nah, kalau diartikan kitab di situ kitab berarti kan bukan maf'ul mutlak. Ya, berarti maknanya mansubnya itu dia linazil khafidi ya. Linazil khafidi itu adalah mansub karena huruf jarnya dibuang. Jadi asalnya ada huruf jar yang dibuang. Jadi asalnya itu wa kullu syai'in ahsaynahu fil kitabin. Gitu asalnya. Dan kami ya mencatatnya segala sesuatu di dalam kitab. Kan maknanya di dalam kitab. Nah, berarti ada huruf jar yang dibuang. Fi kitabin. Nah, itu namanya mansub linazil khafidi. Kalau maknanya seperti itu. Kalau dianggap sebagai maf'ul mutlak, berarti maknanya segala sesuatu benar-benar kami mencatatnya. Udah begitu mana? Kalau maf'ul mutlak. Semakna itu antara akso dengan Semakna kataba. Karena artinya mencatat juga kan. Berarti itu namanya masdar manawi. Masdar karena yang menjadi maf'ul mutlak itu tidak harus sama lafadznya. Kalau yang lafzi sama lafadznya jelas julusan. Tapi ada juga yang maknawi, jelas tuh qu'udan. Lafadznya kan beda, tapi maknanya sama. Sama-sama duduk. Nah, ini juga ahsayna yahu asalnya ihsaan kan begitu masdar aslinya. Ahsaynahu kitaban. Bisa kalau semana mau bisa mutlak. Iya. Kalau nggak ada semana baru maf'ul lagi bisa. Ini agak susah ininya ini settingnya. Download seudeuing. Dengan fiilnya saya kan gitu ya. Surat Jin. Aduh.
Ya tuh di sini ya. Ini kitab irob apa ini? Muskil irobil Quran juga ada ya. Ini dijelaskan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba al-waw atifah waw ataf harfu atfin samanya. Kullu maf'ul bih li fi'lin mahdzuf takdiruhu ahsayna. Saya jelaskan tadi benar. Ya wal jumlah muqaddarah ma'tufa ala jumlah innahum kanu. Oh, berarti wawnya waw ataf ya. Kalau begitu. Ataf ke innahum kanu. Ke kanu. Wa jumlah soina tafsiriyah kitaban naibul maf'ul mutlaq wa hadzal masdar yuradifu makna amilihi. Nah, kalau di sini diromkan maf'ul mutlaq. Tadi yang kedua yang saya tadi sebutkan. Apa yang pertama? Ya kan? Kitaban di sini maf'ul mutlaq. Karena semana dengan ahsayna tadi. Semana pasti. Fungsinya ya misalnya semana atau hanya ada 2 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dalam Al-Quran juga ada perbedaan tinjauan i'rab. Ada perbedaan. Asalkan tadi alasannya jelas. Tuh, dan ini disebutnya bisa juga disebut kulla itu mansub alal istighol tadi itu. Mansub alal istighol disebutnya. Ya, gimana Pak? Kalau misalnya dikeluarkan ini kan ada beberapa pendapat gitu, misalnya ada yang menganggap mutlak, ada yang misalnya kan gitu. Jadi nanti menerjemahkan dan menafsirkan juga akan berbeda sebenarnya. Jadi tafsir dari satu ulama A misalnya ulama B itu mungkin berbeda dengan satu ulama. Pasti Ya, ada sedikit perbedaan dalam pemaknaannya. Tapi mana-mana itu selama itu benar secara kaidah bahasa, ya kan? Maka itu bisa menjadi maksud dari ayat itu. Tidak mengapa. Jadi maknanya jadi bervariasi. makanya tafsir kan banyak Pak. Ya tafsir dari ini, tafsir dari tapi mengambil mana yang paling dekat yang benar. Tuh, di sini juga dijelasin Pak. Maaf. Kitaban fihi aujuh. Pada kitab ini i'rabnya itu ada beberapa tinjauan i'rab. Ahaduha anahu masdar min makna ahsayna. Ya kan? Yang pertama adalah masdar semakna dengan ahsayna tadi yang saya sebutkan. Tuh, jadi kalau kita udah paham kaidahnya begini tanpa lihat ini juga insya Allah benar. Masdarnya masdar apa? Hah? Asli. Asli kataba yaktubu kitaban kitabatan. Karena masdar dari kataba kan bisa kitabatan, bisa kitaban, bisa. Bukan kan bunyinya. Aisyah fatazawud fi nafsil masdar. Yang kedua anahu masdar li asayna li anahu fi mana katabna. Hampir mirip sama yang kedua, hampir mirip. Ayo wa kullu syai'in fi hadzal kaun qad asayna isya'an taman. Ini penafsirannya juga Al-Baghawi menafsirkan kullu syai'in asayna kitabna ay kullu syai'in min al-amal. Oh ini mah ini tafsirnya. Itu. Qurtubi mengatakan kitaban nasbun alal masdar. Lianna makna asayna katabna. Ya kan? Ay katabna kitaban. Katabna kitaban. Banyak yang menginikannya maupun mutlak Pak. Nggak tahu apakah ada yang menganggapnya sebagai. Tapi kalau secara kaidah bahasa
kira benar-benar yaitu tadi mansub linazil fili itu. Kalau kitabnya tidak dianggap masdar tapi dia sebagai isim, sebagai kitab, makna kitab gitu, makna buku. Nah kalau dianggap makna buku, dia kitab, benda, ya kan, wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabin, asalnya dihilangkan huruf jarnya jadi kitaban. Makanya tadi terjemahnya berarti menggunakan irob itu. Kalau yang terjemah tadi Pak Irjul disebutkan, segala sesuatu kami telah mencatatnya ke dalam satu kitab. Nah kalau dimaknai itu ke dalam satu kitab berarti ada fi, ada huruf fi kan, fi kitabin. Jadi makna itu mengikuti irob sebetulnya. Nah kalau diirobkan sebagai maf'ul mutlak, Qul syai'in ahsaynahu kitaba, itu maf'ul mutlak, berarti maknanya dan segala sesuatu benar-benar telah kami catat, begitu maknanya. Atau bisa juga maf'ul mutlak. Nah, makanya tadi ada alternatif lain. Dia sebagai sifat dari maf'ul mutlak, tidak jadi maf'ul mutlaknya langsung. Ahsaynahu ihsa'an kitaban. Berarti kalau dia dianggap sebagai sifat dari masdarnya yang dibuang, kata kitaban berarti pengganti dari isim maf'ulnya, maktuban. 3 berarti itu alternatif i'rabnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu ihsa'an maktuban, asalnya begitu. Dan kami segala sesuatu kami benar-benar mencatatnya, atau kami mencatatnya dengan dengan pencatatan yang tertulis dalam kitab. Saya kira ini yang lebih pas nih, saya kira yang ketiga ini. Untuk tadi mencakup makna yang tadi diterjemah, itu bisa juga. Ya, jadi maka kitaban di sini walaupun asalnya dia dari sifat dari masdar yang dibuang, maka dia menggantikan posisinya. Jadi kalau ada maf'ul mutlak tapi masdar aslinya dibuang, hanya sifatnya aja yang disebutkan, maka sifat itulah yang jadi maf'ul mutlaknya. Karena pengganti dari masdar yang dibuang. Misalnya kan dorabtu dorban syadidan, dibuang dorbannya, dorabtu syadidan. Syadidannya jadi apa? I'rabnya maf'ul mutlak. Karena pengganti dari masdar yang dibuang. Nah sama ini juga ahsaynahu kitaban. Asalnya ahsaynahu ihsa'an kitaban. Ihsa'an kitaban, kitaban itu asalnya maktuban. Ahsaynahu ihsa'an maktuban. Ya kan? Nah ini yang saya kira yang ketiga yang lebih cocok. Sehingga bisa diartikan tadi maknanya kami telah mencatatnya di dalam satu kitab tadi, atau dengan pencatatan yang tertulis di dalam kitab, maknanya itu. Ini dalam i'rab ini panjang ya, cukup panjang dalam meng'irabkan ini. Ini baru berapa ayat? Ya itulah ya, i'rab itu begitu, kita yang penting kita mendalami. Tapi artinya nggak jauh, tapi di dalam kitab sama kita sesuatu gitu nggak jauh di maknanya gitu. Cuma hanya pengirapan aja. Ya, nah. Yang jelasin ya kalau dari buang jadi nasab misalnya di subuh pagi aja. Di sini tafsir dikatakan layar juna hisaban. Hada apa? Masa asalun ya. Layar juna liqa'ana
wa qad dzukira. Mereka tidak mengharapkan hisab. Mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Bagaimana mengharapkan, kan mereka meyakini saja tidak terhadap hisab itu, ada pertanggungjawaban, kebangkitan aja kan mereka nggak yakini. Orang kafir. Nah, kenapa disebutkan hisaban? Rahasianya ini untuk ini semacam ada kajian balaghahnya ya. Jadi semacam sebagai sindiran, bukan sindiran ya, jadi isyarat untuk orang beriman, karena ini kan ayat dibaca oleh orang beriman walaupun dia hitabnya kepada orang kafir, kan dibaca oleh orang beriman. Kalau orang kafir itu tidak mengharapkan hari hisab, sebaliknya kalian orang beriman mengharapkan hisab itu, gitu. Jadi isyarat kepada orang beriman, iya kan? Makanya tidak hanya meyakini, maka tidak disebutkan layak takiduna hisaban. Mereka tidak meyakini adanya hari penghisaban, kan tidak begitu ayatnya. Maka orang beriman tidak hanya meyakini, tapi juga betul-betul berharap. Keyakinan itu harus mendorong dia kepada pengharapan hisab itu, mempersiapkan diri dan sebagainya. Nah, ini ada isyarat dari ayat ini, agar orang beriman, bahwa orang beriman itu sebaliknya daripada orang kafir itu, mereka yarjuna hisab. Iya, mafhumnya. Karena Quran ini kan berisi isyarat-isyarat bagi orang beriman. Itu naun minal balago, ada semacam sisi kebalaghahannya begitu. Kenapa di sini menggunakan yarjun, kata yarjun, berharap, roja. Kidzaban bitasdid ya, dengan tasdid masdar bimakna takdzib, tadi sama. Kidzab itu sama dengan takdzib, masdar. Bitakhfif bimakna al-kadzib wa awil mukadzabah. Wa hiya takdzib ba'dihim li ba'din. Dengan tahfif dengan makna kadzib. Nah, berarti ini ada dua qiraat dalam kidzaba ini. Ada yang membaca wa kadzabu bi ayatina kidzaba, tidak pakai tasdid. Ada yang pakai tasdid kidzaba. Jadi ada dua qiraat. Kalau qiraat dengan tasdid dia masdar dari semakna dengan takdzib. Kalau dengan tahfif tanpa tasdid maknanya kadzib, dusta. Atau juga mukadzabah, saling mendustakan satu sama lain. Fadzuqu falan nazilakum illa azaba, maka rasakanlah. Dzuqu fi'il apa? Fi'il amr ya. Fa'ilnya wawu jamaah. Lan itu harfun nasbi, nazida mansub dengan lan. Kumnya berarti dhamir mutasil dalam keadaan apa? Fi mahali nasbin maf'ul bih dari nazila. Illa istisna azaban. Ini kan istisna di sini. Ya, kalau ada istisna itu mustasna. Cuman mustasnanya apa? Hukumnya. Mustasna kan ada 3 ya. Ada yang taman mujaban, taman manfian, ada nakis. Kalau taman mujaban artinya ada mustasna minhunya dan dia positif, tidak menggunakan kata tidak. Ada yang taman manfian, mustasna minhunya ada cuman dinafikan. Ada yang nakis, kalau nakis ini tidak ada mustasna minhunya. Contoh misalnya hadaratul labu illa Ahmada. Murid-murid telah hadir kecuali Ahmad. Itu taman mujaban. Nah, kalau taman mujaban wajib mansub. Ila Ahmada atau jangan ila Muhammadan misalnya. Biar kelihatan ila Muhammadan. Itu Ahmada juga bisa.
Kalau manfian berarti ma hadaratul lam illa Ahmadu atau Ahmada bisa. Boleh mansub, boleh itba. Nah sekarang ada yang ketiga nakis, ma hadara illa Ahmadu. Tidak ada yang hadir kecuali Ahmad. Berarti tulabnya nggak ada, mustasna minhunya nggak ada. Nah sekarang mustasna minhu ada nggak? Falan nazidakum, tidak kami menambahkan untuk kalian kecuali azaban. Nah ini posisinya apa? Taman mujaban, taman manfian atau nakis? Nakis ada lagi. Ada lagi. Enggak, Bu, yang ditanyakan bukan belum, jangan dulu ada nafi atau tidak, tapi ada mustasna minhunya atau enggak? Tidak ada kan? Ya, kalau ada misalnya falan nazidakum, misalnya apa? Saya kasih contoh yang lain. Ya, falan nazidakum ta'aman, ya, illa fakihatan misalnya. Itu berarti ada mustasna minhunya. Saya tidak menambah untuk kalian makanan kecuali buah-buahan. Berarti kan buah-buahan dikecualikan dari makanan. Itu berarti mustasna minhunya ada. Nah sekarang falan nazidakum illa adzab, ada nggak mustasna minhunya? Tidak ada. Berarti nakis. Kalau nakis itu i'rabnya tergantung amil. Ala hasbil awamil. Nah sekarang nazidakum, menambahkan kalian, menambahkan apa? Azab, berarti butuh apa? Maf'ul bih. Maka azaban maf'ul bih dari nazidah, maf'ul bih kedua. Itu yang tentang mustasna. Itu tiga macam. Jadi kalau ada istisna, dilihat dulu ada nggak mustasna minhunya. Kalau nggak ada nakis. Kalau nakis sudah tergantung amil, dia butuh apa sebelumnya itu. Ya, tapi kalau ada mustasna minhunya, kemungkinan dua, mujaban atau manfian. Ada nafinya tidak? Kalau ada nafinya berarti manfian. Lan itu kan nafi. Ada. Kalau sebelumnya sudah ada fi'il, mungkin butuh fa'ilnya. Kan ini kan. Kayak kalau nakis. Iya. Kalau nakis. Ya, itu. Qala Rasulullah ma nuzila fi ahlin nari asyaddu min hadhil ayah. Tapi ini hadis ini mauquf ya. Araja Ibnu Abi Hatim kama fi tasni Nabi Barza marfu'an kalau disuruh ya hadrawati dhaiful hadis bil kulliyah. Tidak turun dari ayat terhadap tentang penghuni neraka yang lebih keras daripada ini. Jadi kan azab terus ditambah ya. Begitu. Sampai ayat 30 ya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.